Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahis syafi huwallah. Bismillahil wafi huwallah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin majra anwarika wa ma'dani asrarika wa 'ayna inayatika wa sansa hidayatika wa arusi mamlakatika wa nurikal hikmati syafi kafha ya 'ain sad birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang sangat-sangat kami harapkan doa dan restunya, khusus wabil khusus. Mari kembali kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Jabanul Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya, alam perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rosikan, dan juga Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno sekeluarga yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa di dalam bertuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fi dinil Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali di malam yang penuh dengan belayan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang penuh dengan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali, kita landasi dengan menyatukan batin kita, menyatukan ruh rasa kita, menyatukan angan kita
semata-mata menyaksikan dan merasakan berian kasih sayang Allah yang setiap saat dan detik mengalir dalam hidup kita. Khususnya berian kasih sayang Allah yang detik saat ini begitu nyata dalam kehidupan kita. Dan mari bersama-sama kita haturkan rasa terima kasih, rasa syukur, tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang paling dalam, dan kita ikrarkan tulus ikhlas dalam lisan bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadir sebagai suri tauladan bagi kita semua. Rasulullah hadir adalah wujud rahman dan rahimnya Allah, agar kita manusia tidak tersesat dalam perjalanan ini, agar kita manusia ini yang sumbernya dari Allah, asalnya dari Allah, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita manusia ini betul-betul mampu menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar. Maka Rasulullah hadir memberikan suri tauladan. Rasulullah hadir memberikan tuntunan. Rasulullah hadir memberikan suluh. Ibarat kita yang sedang dalam perjalanan di alam yang gelap gulita, Rasulullah hadir dengan lentera, dengan cahaya yang terang benar. Dinul Islam. Maka al-Islam yang dibawa Rasulullah membawa kita manusia minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kezaliman menuju hidayah, dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin saudara rahimakumullah, maka tatkala kita kembali mengingat, tatkala kita kembali menyaksikan bahwa al-Islam adalah sebagai agama yang istimewa, dihadirkan Allah sebagai agaman kita manusia. Di situ kita hidup dengan tuntunan-tuntunan, dengan aturan-aturan al-Islam, membawa kita menjadi manusia yang sejati, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan kudratullah, bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yakin kalau kita ikhlas dalam menerima Islam, kalau kita kafah dalam masuk agama Islam, fadkhulu fi silmi kafah, maka tentunya hasilnya akan sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya. Kita akan mampu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku rahimakumullah, maka bukan Islamnya yang salah tatkala ada manusia yang memeluk agama Islam, tetapi langkah perbuatannya tidak sesuai dengan al-Islam. Bukan Rasul yang membawa Islam yang salah tatkala umat yang mengaku sebagai umat agama Islam, umat baginda Rasul Muhammad SAW, menyimpang daripada akhlakul karimah, menyimpang dan jauh daripada tuntunan yang seharusnya sunnatullah, kudratullah, antara tuntunan dengan yang dituntun ini tidak akan berpisah. Antara tuntunan dengan yang dituntun ini akan tetap sejalan dengan satu syarat, bahwa antara tuntunan dengan yang dituntun tidak boleh lepas, harus menyatu. Antara tuntunan Rasul dengan kita yang dituntun harus menyatu. Bagaimana cara menyatukannya?
diawali dengan batiniah, yaitu niat tekad yang benar. Menyatu dengan tuntunan Rasul, maka harus menyatukan hati kita dengan hati Rasul, menyatukan roh rasa kita dengan roh rasa Rasul. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka perlu kita kontrol setiap saat, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, dari tanggal 1 sampai akhir bulan terus dikontrol. Sudahkah kita masih menyatu batin kita dengan batinnya Rasul? Apakah masih sama angan kita dengan angan Rasul 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, di saat kita masih bersama dengan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Esa, bersama yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Al-Ghazali Syekhul Islam. Kontrol, ternyata batin kita menyatu dengan beliau. Begitu ringan di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Begitu ringan dalam kita berjihad, berjuang menggapai ridha Allah. Begitu ringan kita memenuhi panggilan-panggilan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikontrol kemudian. Setelah sekian lama masih menyambungkah batin kita dengan batin guru kita? Masih sambungkah angan kita dengan angan Rasul? Kalau Rasulullah murni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin 2025, kontrol dalam pribadi masing-masing. Apakah kita masih ikhlas sholat ini karena Allah? Apakah kita ikhlas berangkat ngaji ini karena Allah? Apakah kita masih setia dengan sumpah janji kita untuk berjuang bersama guru kita, bersama yang guru kita, bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah pentingnya bertolabul ilmi. Inilah pentingnya kita ngaji sebagai kajian untuk mengkaji pribadi kita masing-masing. Tahun boleh berubah, iklim boleh berubah, zaman boleh berubah, tetapi niat tekad hidup kita yang setia menghamba hanya kepada Allah, mengikuti Rasulullah, tidak boleh berubah. Tetap la ilaha illallah. Inilah tauhid. Saudaraku rahimakumullah. Maka asas dasar dalam manusia bertauhid adalah kesetiaan. Setia atas sumpah janji pertama kali kita di hadapan Allah, setia atas sumpah janji kita kepada Rasulullah menjadi muslim mukmin sejati. Kesetiaan ini harus dijaga sampai akhir hayat kita. Kesetiaan ini harus diperjuangkan, harus dipertahankan. Tidak peduli apapun yang menghantam dari depan, belakang, kanan, kiri, apapun yang hadir di alam semesta ini. Tetapi kesetiaan ini, kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh berubah, tidak boleh luntur, harga mati sampai kapanpun. Tetap kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk umat Rasulullah yang hakiki, yang setia. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, di depan sesepuh kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rozikan sudah memberikan wawasan, pandangan, nasihat kepada kita semua yang bersumber dari beberapa hadis pangandikanipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang intinya menjelaskan kita semua tentang betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menjelaskan kita tentang fadilah, keutamaan sholat di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, dan juga Masjidil Aqsa, di mana digambarkan oleh Rasulullah hikmah daripada sholat di masjidnya Rasul
sampai puluhan ribu kali alhamdulillah. Dan juga diingatkan beliau, bulan ini adalah bulan haji, bulan di mana kaum muslimin muslimat berangkat menunaikan ibadah haji, berziarah ke Baitullah dan juga ke makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna daripada rukun Islam yang 5. Maka kita doakan semoga saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang saat ini berangkat ibadah haji diberkahi Allah, betul-betul mendapatkan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Dan juga kita memohon kepada Allah agar keluarga besar kita juga diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu berziarah ke Baitullah dan juga ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudaraku seiman sa'ajidah rahimakumullah, maka kembali di bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Bulan kalau tidak salah masuk bulan 1 Dzulhijjah atau menjelang 1 Dzulhijjah. Sebentar lagi akan hadir bulan besar, yaitu bulan Kurban. Tentunya sudah sering kali kita mendengar ada apa di bulan Dzulhijjah, bulan besar. Yang utama adalah di bulan besar inilah menjadi saksi sejarah beliau Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilantik, diwisuda oleh Allah sebagai Abu Tauhid. Maka bulan besar adalah bulan haji, bulan Dzulhijjah adalah bulan kurban atau Idul Adha. Bulan Dzulhijjah, bulan besar adalah bulan Tauhid, yaitu Rasulullah baginda Ibrahim alaihissalam yang telah sukses dalam menjalani ujian-ujian ketauhidan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sebagai muslim, umat baginda Rasul Muhammad akhir zaman, memeluk agama Islam. Al-Islam dinut tauhid. Islam itu adalah agama tauhid, yaitu agama yang mengajarkan kita menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, maka di malam ini kita tidak akan bercerita tentang sejarah Nabi Allah Ibrahim, tetapi mari kita mengambil pelajaran dari keteguhannya Nabi Allah Ibrahim, dari kesetiaan Nabi Allah Ibrahim, dari kegigihan Nabi Allah Ibrahim dengan betul-betul bertauhid billah, betul-betul menghamba, mengabdi, menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah menjadi identitas asli, inilah menjadi mahar antara kita dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid ini harga mati. Tauhid ini adalah sebagai syarat mutlak tersambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun manusia dalam keilmuannya, sehebat apapun manusia dalam karya-karyanya, tetapi tatkala tauhidnya bermasalah, tatkala tauhidnya tercemar, tatkala tauhidnya ternoda, maka manusia ini tidak akan mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah daripada bulan besar adalah memurnikan kembali tauhid kita, memurnikan kembali niat tekad kita. Setelah niat tekad betul-betul adalah demi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kontrol angan kita 24 jam. Kita kontrol evaluasi langkah kita, apakah betul-betul tawakal kita kepada Allah. Apakah di dalam kita menghadapi masalah betul-betul bersandar kepada Allah? Apakah betul-betul hanya memohon pertolongan secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah di saat kita sedang menerima nikmat
betul-betul kita mampu menyaksikan bahwa nikmat ini dari Allah. Detak nafas, detak jantung, gerak nafas ini dari Allah. Kita selamat, ini Allah yang menyelamatkan. Kita bisa makan, minum, ini Allah yang memberikan rezeki. Sudahkah ruh rasa ini mampu menjalankan tugas sesuai fungsinya, yaitu menyaksikan keagungan Allah dan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini tauhid. Maka di saat tauhid ini melenceng, di saat manusia mulai bersandar, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya tidak akan tersambung, roh rasanya tidak akan menyambung. Kalau tidak tersambung dan menyambung, maka siaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu disiarkan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini pesan daripada Idul Adha Dzulhijjah, pesan daripada riwayat perjuangan Nabi Allah Ibrahim, murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di zaman yang sudah semakin carut marut ini, di zaman yang sudah semakin akhir ini, banyak manusia yang sudah acuh tak acuh tentang tauhid. Banyak manusia yang sudah tidak memperdulikan tentang kemurnian penghambaan kepada Allah. Apa yang terjadi di saat manusia sudah tidak memperhatikan, memperjuangkan kemurnian, kesetiaan dalam menyembah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka manusia akan punya satu bencana dalam hidupnya, yaitu matinya hati. Ibarat radio atau televisi, betul, itu ada wujud radio, betul, ada mereknya, ada puterannya, ada antenanya, ada baterainya kalau zaman dulu. Tetapi begitu disetel tidak ada sia-sia. Begitu disetel hanya kompresor, tidak terdengar siarannya. Ini manusia di zaman akhir sudah tidak peduli bahwa radio itu fungsinya untuk mendengarkan siaran, televisi ini fungsinya untuk ditonton tampilannya. Sudah tidak peduli, karena di zaman akhir manusia berbangga-bangga di dalam bentuk TV-nya yang besar. Oh, TV ku bilang 14 kalah dengan TV ku TV ku mereknya apa? Oh, mereknya oh kalah dengan TV ku, mereknya ini, harganya sekian, besar, mewah, tapi disetel ngosos, boten murni. Wong niku nak nonton TV ngosos, boten betah. Gitu. Nonton TV merutu tok aja mandi, pemresep, boten betah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini yang terjadi dalam diri manusia. Manusia sudah memeluk agama Islam puluhan tahun, tetapi tidak mampu menjadi siaran daripada Islam itu sendiri. Manusia berbaikat dengan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah 40 tahun, tetapi dia tidak mampu menyiarkan siarannya Rasulullah, tidak mampu menampilkan gambaran-gambaran di dalam gambaran Quran dan Sunnah, gambaran dalam akhlak Rasul, tidak mampu memantulkan, menyiarkan apa yang menjadi pesan-pesan hikmah Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min. Salah siapakah seperti ini? Sahadatnya sama, sholatnya sama, zakatnya sama, puasanya sama, haji umrohnya sama, tetapi suara yang keluar adalah suara kemresek. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur, sarapan, kerja, ngopi, nongkrong, bangun tidur, sarapan, terus copy paste kehidupannya, offline hidupnya.
hanya itu dan itu. Gambaran TV adalah TV kemresek akeh brutune, naudzubillah min. Tidak ada yang disiarkan dalam hidupnya, tidak ada yang disampaikan dalam langkahnya. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari walau satu ayat. Apakah ayat tentang kejujuran, apakah ayat tentang kebenaran, apakah ayat tentang kedermawaan, ataukah ayat tentang penghambaan. Sampaikan dengan langkah perbuatan. Boten tani turu kebencian yang terpancar dalam langkah. Bangun tidur, kekuatan hubud dunia yang menguasainya. Angin bagaimana menumpuk harta yang menguasainya. Tanpa ada angin bagaimana aku bisa menjadi bagian dari perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Aku harus menjadi bagian daripada perjuangan al-Islam. Rahmatan lil alamin, minal dhulumati ila nur. Akan aku selamatkan diriku, keluargaku, tetanggaku, masyarakatku. Sebagaimana salam yang setiap saat kita jalankan. Assalamualaikum menghadap ke kanan, menoleh ke kanan. Assalamualaikum menoleh ke kiri. Hasil sholat penyelamatan dalam semesta, membawa keluarganya, membawa tetangganya, membawa masyarakatnya. Bagaimana menjadi masyarakat yang bertauhid, menjadi masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi bagian sumpah kita di hadapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat saudara kita, tetangga kita yang tidak mengenal tentang Tuhan, tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah dengan benar, tidak tahu cara bagaimana untuk bertauhid dengan benar. Kita melihat dan kita diam saja, maka kita akan mendapatkan dosa. Naudzubillah min. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bil hikmah, doakan, mintakan ampun kepada Allah, mintakan hidayah. Yang kedua adalah dengan silaturahim, dengan kita bersama-sama menasihati, berdialog, bermusyawarah. Dan yang selanjutnya adalah dengan haliyah, dengan contoh yang baik dan benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agar kita ini sebagai umat Rasul betul-betul bisa menyiarkan suara Rasul, bukan suara manusia. Suara Rasul itu bukan suara laki-laki atau perempuan. Bagaimana kita umat Rasul bisa menjadi corong, speaker daripada siarannya Rasulullah, menjadi speaker daripada Al-Quran hakama, Al-Quran imamah. Harus nyambung. Ini harus disambungkan. Inilah bencana tauhid di zaman akhir. Inilah bencana tauhid di zaman akhir. Maka hanya kepada Allah kita berlindung dan memohon pertolongan agar kita tidak termasuk manusia yang dalam bencana akhir zaman. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan nasihat, disampaikan oleh guru kita dan juga yang guru kita, bahwa al-Islam, agama Islam ini adalah agama yang betul-betul rahmatan lil alamin. Di saat kita betul-betul bersungguh-sungguh benar dalam memeluk agama Islam, maka kita akan mampu mengenal Allah dan kita akan mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga cara dan tiga alat piranti yang disiapkan Allah bagi manusia agar manusia ini bisa mengenal Allah, agar kita ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat daripada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Desa, dan ternyata itu juga dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, cara Allah mendidik manusia agar manusia itu kenal tentang Allah dan bisa kembali kepada Allah adalah yang pertama dengan akal sehat. Kita manusia hidup dibekali dengan akal sehat. Maka jaga akal sehat ini, jangan sampai tidak sehat. Jaga kebersihan akliyah ini, jangan sampai kotor dan ternoda. Dengan akal sehat
Allah hadirkan ilmu. Dari jalur ilmu ini manusia dibimbing untuk mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu wujud, artinya ada. Allah itu bako langgeng. Allah itu qiyam binafsi. Ada aqaid seket yang diterangkan dalam pelajaran kita. Yang kedua, piranti yang disiapkan diberikan Allah agar manusia mengenal Tuhannya. Ini yang inti adalah hati yang bersih. Kita hidup, kita manusia hidup diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga kesucian fitrah hati kita. Jaga hati ini agar tetap baik. Jaga hati ini agar tetap bersih. Jangan biarkan hati ini ternoda. Jangan biarkan hati ini rusak. Dunia boleh rusak, tetapi hati kita jangan ikut-ikutan rusak. Orang menyakiti, menzalimi, menipu kita silahkan, tapi jangan merubah hati ini menjadi tidak baik. Tetaplah menjadi hati yang baik, yang memproduksi, melahirkan kebaikan demi kebaikan dalam langkah amin Allahumma amin. Hati yang baik, hati yang bersih akan dibimbing Allah mengenal Allah dengan frekuensi rasa merasakan. Hati yang bersih menyebut asma Allah akan terpancar di dalam hatinya. Dibimbing hati kita merasakan keagungan dan kebesaran Allah, merasakan nikmatnya berzikir, merasakan nikmatnya berdoa, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya kita memuja dan memuji Allah, yaitu dari hati yang bersih. Tatkala hatinya kotor, tatkala hatinya berpenyakit, tatkala hatinya tidak diurusi, maka hati ini akan kehilangan fungsinya sehingga tidak mampu merasakan berian frekuensi Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cara untuk mengenal Allah adalah dengan amalun soleh. Amal soleh, perbuatan yang baik. Dari perbuatan yang baik ini akan melahirkan berkah Allah, kebaikan yang terpancar dalam hidup kita. Manusia yang sering berbuat baik, maka dia sebagai hukum sunatullah, hukum karomah, hukum karma, kebaikan-kebaikan akan melimpah ruah dalam hidupnya, yang menuntun dia untuk mengenal kepada zat yang maha baik. Zat yang maha baik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, ini adalah 3 senjata yang harus dijaga: akal sehat, hati yang bersih, dan amalun soleh akan menjadikan terbuka diri, terbimbingnya kita bisa mengenal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada 3 pula yang harus kita hindari, 3 pantangan yang harus kita tinggalkan dalam beragama, di dalam bertauhid kepada Allah, agar tetap tersambung kita menjadi pribadi yang betul-betul hidup di dalam memancarkan siar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pantangannya? Yang satu, yang pertama, orang yang bertauhid kepada Allah, pantangannya orang yang beragama Islam yang satu. Pantangan yang pertama, tidak boleh bertuhan kepada agama Islam, tidak boleh menyembah kepada al-Islam. Karena apa? Di saat manusia menyembah kepada agama, maka dia akan menuhankan agama. Maka orang yang bertuhan kepada agama, dia akan terjangkit sifat benci kepada manusia yang beragama selain agama Islam. Dan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakum dinukum. Orang-orang yang menyembah agama
bahwa betul-betul bertuhan agama, akan hadir sifat benci kepada manusia lain, akan hadir sifat merasa paling hebat, merasa paling benar. Bukan agamanya yang paling benar, tapi dia akan sombong, merasa dia paling suci daripada yang lain. Yang kedua, kita dilarang oleh baginda Rasul menyembah simbol-simbol agama. Apa simbol agama? Simbol zahir, ada bangunan Ka'bah, ada masjid, ada tempat-tempat yang dikeramatkan. Simbol batin, di situ ada amaliyah, amalan-amalan yang di situ kita jalankan, tapi bukan untuk disembah. Kita baca sholawat bukan bergantung kepada sholawat. Kita baca Al-Quran bukan bergantung kepada Al-Quran. Kita baca amalan zikir tertentu bukan bergantung kepada zikir-zikir tertentu. Simbol agama yang zahir yang nampak, simbol agama yang batin adalah amaliyah. Maka Rasulullah dan guru kita melarang menyembah simbol agama. Orang yang menyembah simbol agama, maka dia tidak mampu menembus langitnya Allah. Jiwanya tidak mampu mengakses frekuensi daripada ilahi, terpental, mentok, tidak mampu naik, hanya sebatas di dalam langit bumi saja, tidak mampu terbentur atmosfer bumi. Orang yang menyembah simbol agama, maka dia tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat radio tidak bisa untuk menyiarkan suara siarannya Rasulullah, akan kemeresek sebab tidak sambung kepada sinyal yang benar, gelombang yang benar, satelit yang benar. Na'udzubillah min. Yang ketiga, subhanallah, kita agar hati ini nyambung, ada yang ketiga, pantangan yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh menyembah pembawa agama. Subhanallah, apa menyembah pembawa agama? Menyembah para rasul. Di saat manusia ini menyembah pembawa agama, maka akan menjadikan pembawa agama itu sebagai Tuhan. Sedangkan al-Islam qul huwallahu ahad, Tuhan kita itu satu. Rasul ini sebagai suri tauladan, diikuti tuntunannya, diikuti suri tauladannya, tetapi bukan untuk disembah. Sebab kita bergantung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia yang menyembah pembawa agama, maka akan menjadikan pembawa agama sebagai Tuhan. Dia tidak mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tentunya wasiat dari guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ihsan. Dan ternyata Rasulullah Muhammad SAW sekian ribu tahun yang lalu juga sudah memberikan nasihat yang sama. Maka satu, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga senjata yang harus kita pegang dan tiga pantangan yang harus kita tinggalkan. Yang harus kita pegang, hati yang bersih, akal yang sehat, dan amalun soleh yang harus kita tinggalkan. Jangan menyembah agama, jangan menyembah simbol-simbol agama, dan jangan menyembah pembawa agama. Yakin tatkala tiga ini kita jalankan, tiga ini kita tinggalkan, hati kita akan hidup. Sebab jalur tauhid tersambung sebagaimana yang dicontohkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dimanapun kita berada, walaupun radio kita radio kecil, radio kita itu radio kecil, kita itu bukan ahli ilmu, kita itu bukan orang yang kaya raya, bukan pangkatnya tinggi, derajatnya tinggi, orang biasa. Tetapi walaupun radio kecil, tatkala tersambung, maka akan ada suara siaran kebenaran dari diri kita. Di pagi hari yang disiarkan adalah akhlak Rasul, di siang hari yang disiarkan adalah ruh Rasul, di sore hari yang disiarkan adalah amalun soleh, belighu anni wa li'ayah. Setiap saat yang disiarkan di dalam kehidupannya, baik ucapannya, pandangannya, gerak-geriknya, langkahnya, perbuatannya,
perbuatannya adalah siaran akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kecil, hanya bisa didengarkan satu keluarga. Siaran di radionya cuma bisa didengar oleh satu keluarga, alhamdulillah. Radionya semakin besar bisa didengarkan siaran satu RT. Radionya semakin besar dan punya cabang-cabang daripada siaran bisa didengarkan seluruh negara, seluruh Indonesia, alhamdulillah. Saudaraku seiman saidah yang dimuliakan Allah, ini tentunya hidup itu adalah perjuangan. Bagaimana agar langkah kita ini termasuk langkahnya Rasulullah, menjadi penyambung perjuangannya Rasulullah, maka harus disambungkan batin tadi dengan menjalankan yang tiga dan menjauh yang tiga, maka akan tersambung sehingga kita menjadi bagian umat Rasulullah Muhammad SAW. Jangan menjadi al-munafikun. Siapa munafikun? Orang yang setiap hari mengaku sebagai umat Rasul, tetapi dia acuh tak acuh atas perjuangannya Rasulullah. Orang yang mengaku sebagai muslim, orang yang mengaku ahli sholawat, tapi tidak pernah tergerak untuk bergabung di alam perjuangannya Rasulullah. Tidak pernah bangkit untuk memenuhi panggilan Allah, tidak pernah bangkit memenuhi panggilan Rasulullah Muhammad SAW untuk berjihad. Apa jihad? Berjuang. Ku anfusakum wa alaikum naro, membawa pribadi, membawa keluarga, membawa masyarakat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kaki dan tangan, dengan harta benda, dengan ilmu, dengan zahir dan batin, berjuang dengan perjuangannya Rasulullah. Siang dan malam berjuang, bahwa hidupnya adalah bagaimana membawa manfaat, membawa keberkahan dari Allah untuk semesta, untuk pribadi, keluarga dan masyarakat. Inilah orang-orang yang ahli jihad. Orang ahli jihad, ahli berjuang. Orang yang ahli jihad, maka jihadnya ikhlas karena Allah, gigih sampai akhir hayat. Inilah manusia yang akan dipanggil oleh Allah. Inilah manusia yang akan dipanggil oleh Allah. Manusia yang berhak labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkau panggil aku di waktu subuh, aku datang ya Allah. Engkau panggil aku lewat suara rintihan yatim piatu kelaparan, aku datang ya Allah. Engkau panggil aku dengan akhlak Rasul, aku hadir siap menjaga kerukunan ya Allah. Apapun panggilanmu aku siap ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Hadirin saudaraku rahimakumullah, inilah yang dipanggil Allah masuk ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Al-Ka'batu Baitullah, bihaqi Baitullah qalbun mu'min, bihaqi qalbun mu'min qalbun salim. Ka'bah adalah rumah Allah, sejatinya rumah Allah adalah hati mukmin, sejatinya hati mukmin adalah hati yang selamat dari segala iri, dengki dan penyakit hati. Amin Allahumma amin. Dan inilah juga manusia yang akan dipanggil berziarah ke makam Rasulullah. Apa makam Rasul? Makam Rasul adalah makom mahmudah. Makam Rasul itu adalah makom tauhid. Makam Rasul adalah makam penghambaan murni kepada Allah. Inilah manusia yang akan mampu merasakan betapa nikmatnya sujud di persujudannya Rasulullah. Masjid itu adalah tempat sujud. Orang yang sujud di dalam persujudannya Rasulullah, akalnya Rasulullah, batinnya Rasulullah menyatu di dalam akhlaknya. Yang mampu merasakan bagaimana nikmatnya berserah diri kepada Allah, merasakan bagaimana nikmatnya menghamba kepada Allah, merasakan bagaimana berakhlakul karimah karena dia telah berhak sujud di persujudannya, di masjidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ahli jihad haji yang dipanggil oleh Allah wa zahiran wa batinan. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh Allah karena setia menerima dan senantiasa memenuhi panggilan Allah dalam kondisi apapun, dan berhak diberikan hak oleh Allah berziarah ke Baitullah dan ke makam Rasulullah dan bisa bersujud di masjidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin subhanallah, mari kita lanjutkan dengan sholat bersama-sama. Yang batal dipersilakan wudhu. Sambil menunggu saudara wudhu, mari kita istighosah.